Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke dalam kegiatan inti kita, yaitu kita akan membahas materi baru yang sebelumnya kita udah belajar tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan kita move on nih ke materi baru yaitu tentang pasar, permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar. Tapi di pertemuan kali ini kita akan belajar dulu tentang permintaan dan penawaran. Kalian harus simak terus materi ini dari awal sampai akhir, dan kalian wajib untuk bertanya di kolom komentar setiap siswa untuk sebagai kehadiran kalian untuk pertemuan kali ini, dan kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti di grup WhatsApp. So, saya akan menampilkan presentasi saya, PowerPoint saya, dan saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam permintaan. Jadi permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan faktor-faktor lain yang diasumsikan tepat atau ceteris paribus. Jadi ceteris paribus itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi kita itu dianggap tetap. Nah, permintaan itu sendiri ada jenisnya. Yang pertama adalah dibedakan dalam jumlahnya, yaitu permintaan perorangan atau individu dan permintaan kolektif. Nah, permintaan perorangan itu permintaan yang berasal dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itu permintaan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri individu gitu. Dan yang kedua adalah permintaan kolektif, yaitu kumpulan permintaan perorangan atau permintaan secara keseluruhan konsumen di pasar. Jadi misalkan dalam suatu negara atau dalam suatu daerah ya, itu membutuhkan barang A, maka itu disebut dengan permintaan kolektif. Nah, yang kedua permintaan itu ada dibedakan sebagai berdasarkan daya belinya. Yang pertama adalah permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang tidak disertai daya beli. Jadi orang-orang itu butuh tapi tidak tentu untuk beli gitu. Yang kedua adalah permintaan efektif. Itu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Jadi dia tuh membutuhkan barang itu dan pasti membeli barang-barang itu. Dan yang ketiga adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai kemampuan membeli tapi belum melaksanakan pembelian. Jadi kita misalkan pengen beli sesuatu barang A, kita pengen nih, tapi kita mampu beli, tapi nggak sekarang, kita nabung dulu buat nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan potensial. Selanjutnya kita masuk ke hukum permintaan. Bunyi dari hukum permintaan itu adalah jika harga suatu barang dan jasa itu naik, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jadi gini, misalkan harganya barang itu rendah ya, turun, maka peminatnya itu makin naik. Sebaliknya, jika barang itu naik harganya, maka peminatnya akan turun. Contohnya, kita mau beli motor, sekarang nih lagi motor tuh lagi turun-turunnya nih harganya. Banyak banget nih yang beli motor karena harganya lebih murah. Bulan depan ternyata harga motor tuh naik. Nah, otomatis peminat motor itu akan semakin sedikit. Seperti itu logikanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Nah, seperti hukum permintaan ya, bahwa harga barang itu menentukan permintaan kita. Kalau harga barang itu naik, maka permintaan itu akan turun. Sebaliknya, kalau harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut atau barang substitusi. Misalkan, kita setiap hari makan nasi nih, ternyata beras itu harganya naik dan kita nggak punya cukup uang untuk beli beras. Akhirnya kita membeli barang lain yang sama-sama mengenyangkan seperti roti gitu. Jadi ada barang lain yang bisa kita beli ketika harga barang tersebut naik. Yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Ini pasti mempengaruhi ya. Kalau kita punya pendapatan lebih, pasti permintaan kita akan naik. Sebaliknya kalau kita pendapatannya turun, kita nggak punya uang, ya pasti kita permintaannya akan turun. Dan yang keempat adalah intensitas kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau walaupun ya harga mobil itu turun banget, tapi kita nggak butuh mobil, kita nggak
nggak membutuhkan itu dalam kehidupan kita, ya kita nggak akan beli kan barang-barang tersebut gitu. Selanjutnya adalah distribusi pendapatan, yaitu ini. Distribusi pendapatan adalah ini, pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Misalnya kita bekerja, kita dapat gaji, kita tertimpa musibah, kita biasanya dapat bantuan dari pemerintah seperti itu. Selanjutnya adalah pertambahan penduduk. Jelaslah ya, semakin banyak penduduk, maka permintaan kita makin banyak. Yang dulunya beras berapa ton sudah cukup untuk satu Indonesia, sekarang sampai perlu mengimpor dari negara lain karena kita tidak cukup beras dalam negeri, kayak gitu. Selanjutnya adalah selera atau taste. Atau ini, gaya hidup kita. Misalkan kita hidupnya glamor, mewah, ya kita butuh barang-barang yang branded gitu. Sedangkan kalau kita seleranya biasa-biasa aja, simple, ya pasti membeli barang-barang yang sesuai dengan style kita gitu. Selanjutnya kita masuk ke kurva permintaan. Nah, pada dasarnya kurva permintaan itu slope-nya itu negatif atau kemiringannya itu negatif. Maksudnya apa sih? Negatif itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa dilihat ya dari kurvanya itu. Itu dari kiri atas ke kanan bawah. Itu menunjukkan bahwa negatif. Negatif itu maksudnya apa sih? Yaitu kalau semakin tinggi barang, tinggi harga barang, maka semakin sedikit permintaannya. Jadi kan itu negatif kan? Demikian juga sebaliknya. Nah, kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah barang yang diminta atau Q, kuantitas ya, pada berbagai tingkat harga atau P, price. Nah, kurva permintaan itu digambarkan berdasarkan tabel yang bisa kita lihat. Nah, kita lihat tuh tabelnya. Yang pertama adalah jika harga barang 9.000, jumlah permintaannya itu 5 kilo misalkan. Nah, ketika harga barangnya turun jadi 8.500, jumlah permintaannya semakin naik jadi 9 kilo. Jadi kita bikin nih kurvanya. Pertama 9.000 kuantitasnya 5 kilo. Kedua 8.500 kuantitasnya 9 kilo. 8.000 kuantitasnya 12 kilo sampai seterusnya hingga menurun. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perubahan harganya itu jika harga naik, ya permintaan akan berkurang, kurva akan bergeser ke kiri. Jika harga turun, jumlah permintaan akan naik, kurva akan bergeser ke kanan. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh perubahan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, jumlah permintaannya juga akan bertambah, kurva permintaannya juga akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan kita turun, jumlah permintaan juga akan turun, dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke gerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran. Jadi, yang dimaksud dengan gerakan kurva permintaan, itu artinya kurvanya itu turun dari harga awal ke harga kedua. Jadi misalkan lihat kita kurva yang ada di PPT. Misalkan harga minyak goreng itu yang awalnya 6.000 turun nih jadi 4.000. Nah, itu kan menyebabkan permintaan kan bakal naik tuh. Nah, di situ bakal ada pergerakan dari yang awalnya cuman 2 kuantitasnya, jumlahnya jadi 4. Nah, itu yang dimaksud dengan pergerakan. Nah, yang kedua yaitu pergeseran kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan baik ke kanan maupun ke kiri itu tidak hanya disebabkan oleh faktor harga barang, melainkan faktor lain. Nah, faktor lainnya itu seperti pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Jadi misalkan kita lihat nih dari kurvanya. Kurva itu kan bergeser nih dari D0 ke D1. Nah, artinya apa sih? Artinya gini, jumlah barang yang terjual meningkat walaupun harganya itu barang tersebut itu tetap. Jadi walaupun 4.000 itu pertama kan kuantitasnya jumlahnya cuma 2, terus naik ke 4.
kok bisa sih padahal harganya tetap 4.000? Nah, itu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan, misalkan ada harga produk lain, ada selera, kayak gitu. Nah, pada saat harga 4.000 ini, misalkan minyak goreng ya per liter, minyak goreng terjual sebanyak 6 liter. Nah, secara sederhana, kurva yang bergeser ke kanan menunjukkan pertambahan permintaan. Sementara bergesernya kurva ke kiri menunjukkan berkurangnya jumlah permintaan. Jadi, walaupun harganya tetap, tapi kuantitasnya itu bisa naik turun karena apa? Karena faktor-faktor lain yang menyebabkan pergeseran jumlah barang tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu mencerminkan keadaan sebelumnya yang sebelum kita gambar ke kurva. Jadi ada rumusnya, yaitu ada QD sama dengan A min BP. Q itu adalah jumlah barangnya, A adalah konstantanya, B adalah koefisiennya, dan P adalah harga. Nah, rumusnya untuk kurva permintaan ini, fungsi permintaan itu adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P itu adalah price, harga, dan Q adalah kuantitas yaitu jumlahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas dalam soal ya. Oke. Untuk fungsi permintaan kita akan mencoba belajar dari LKS nomor 18 ya. Dari soal halaman 73. Jadi di sini udah ada ya harga barang. Yang pertama adalah 400, yang kedua adalah 200, yang kedua jumlah permintaan yang pertama 100 dan yang kedua 200. Kita langsung tulis saja diketahui. Yaitu P1 sama dengan 400, P2 sama dengan 200, Q1 sama dengan 100 dan Q2 sama dengan 200. Nah, di sini kita langsung masukin rumusnya, yaitu P min P1 sama dengan P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita langsung masukin aja P sama minus 400 per 200 min 400. Yang kedua adalah Q min 100 sama dengan 200 min 100. Oke, kita langsung kurangi aja. P min 400 sama dengan min 200. Q min 100 sama dengan 100. Oke, next kita langsung kalikan silang, yaitu P min 400 kita kalikan 100 dan Q min 100 kita kalikan 200. Kita kalikan satu-satu ya. P kali 100, 100P. Min 400 kali 100, min 40.000. Q kali min 200, min 200 Q. Min 100 kali min 200 plus 20.000. Nah, kita langsung pindah ruas nih. 100P sama dengan min 200 Q plus 20.000. Kita pindah ke sini jadi plus, yaitu plus 40.000. Nah, selanjutnya yaitu 100P min 200 Q plus ini tambah ini 60.000. Selanjutnya adalah P min 200 Q plus 60.000 dibagi 100. Kita pindah ya ruasnya. Min 200 dibagi 100 yaitu min 2 Q. Ini karena dicoret, coret. Selanjutnya adalah 60.000 dibagi 100. Coret. Jadi 6 plus 600. Jadi jawaban yang benar adalah P sama dengan min 2Q plus 600. Yaitu jawabannya A. Udah sesuai ya. Selanjutnya kita belajar tentang penawaran atau supply. Lah, penawaran itu apa sih? Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan dan harga barang.
Jadi jumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga tertentu. Nah, jenis-jenis penawaran itu ada dua. Yang pertama adalah penawaran individu, yaitu penawaran yang dimiliki pengusaha. Jadi, pengusaha tersebut tuh menawarkan barang-barangnya kepada konsumen. Yang kedua adalah penawaran besar atau kolektif, yaitu penawaran yang terdapat di pasar-pasar ya, seperti pasar monopoli, oligopoli yang akan kita belajar nanti setelah kita belajar penawaran. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Nah, hukum penawaran itu menjelaskan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Nah, bunyinya adalah jika harga suatu barang dan jasa naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Jadi kalau permintaan itu di pihak konsumen, penawaran itu di pihak pengusaha atau produsen. Jadi ketika harga itu rendah, maka pengusaha itu memilih untuk tidak terlalu banyak memproduksi barangnya. Nah, ketika harga itu naik, maka pengusaha cenderung lebih meningkatkan hasil produksinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu ada harga barang itu sendiri, pastinya ya. Yang kedua adalah biaya produksi atau input. Ketika biaya bahan bakunya mahal, ya kita cenderung untuk meminimalisir produksi. Terus teknologi yang digunakan, semakin tinggi teknologi yang kita gunakan, maka efektivitasnya makin tinggi, jadi lebih banyak untuk memproduksi. Terus tujuan operasional perusahaan, yaitu sesuai dengan tujuan atau rencana-rencana yang dibentuk oleh perusahaan tersebut, dan harga barang lain, yaitu harga barang substitusi. Ketika pengusaha itu memproduksi suatu barang, ternyata banyak nih barang-barang pengganti yang bisa menggantikan barangnya, maka perusahaan tersebut harus mencari inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan hasil produksinya. Kita masuk ke dalam kurva penawaran. Jadi kurva penawaran itu berbalik dari kurva permintaan ya. Kalau kurva permintaan itu slope-nya negatif, penawaran itu slope-nya positif, yaitu dari kanan atas menuju ke kiri bawah. Yang bisa kita lihat dari gambarnya. Nah, jadi itu menandakan bahwa ketika barang itu harganya naik, maka pengusaha cenderung meningkatkan jumlah produksinya. Dan sebaliknya, kita lihat dari tabelnya ya. Yang pertama adalah ketika harganya 9.000 harga barang tersebut, pengusaha memproduksi 30 kilo. Nah, ketika barangnya turun jadi 8.500, nah produsen itu cenderung menurunkan produksinya jadi cuma 23 kilo kayak gitu. Yang kalau kita gambar di kurva akan semakin menurun ke kiri bawah. Ya kita bisa lihat dari kurva yang ada di PowerPoint. Selanjutnya, gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran. Yang pertama pergerakan. Pergerakannya itu misalnya seperti ini. Kita lihat di kurva tersebut ya, itu C ke D itu mengalami penurunan. Karena ya sesuai dengan bunyi hukum penawaran, kalau harganya turun maka kuantitasnya akan turun. Jadi mengalami pergerakan kurva penawaran. Yang awalnya 90.000 adalah 6 barang yang diproduksi, waktu harga turun ke 40.000, maka perusahaan hanya memproduksi 4 buah. Jadi itu mengalami pergerakan kurva penawaran. Yang kedua adalah pergeseran kurva penawaran. Maksudnya apa? Kurva penawaran yang kita lihat nih di PowerPoint itu kan mengalami pergeseran ke kanan yang menyebabkan naiknya jumlah barang yang ditawarkan. Padahal harganya tetap nih 90.000. Nah, ada apa sih kok bisa berkurang atau bertambah kuantitasnya? Itu karena faktor-faktor tertentu. Seperti tadi ada kayak tujuan operasional, harga barang baku, dan sebagainya. Nah, pada saat kurva yang sama nih, harga yang sama di 90.000, kurva bergeser ke kanan karena terjadi kenaikan penawaran menjadi 6 buah. Dan sebaliknya saat kurva bergeser ke kiri, jumlah penawarannya berkurang menjadi 5 buah.
Selanjutnya kita belajar tentang fungsi penawaran yang ada perbedaan dikit dengan permintaan tadi. Kalau dalam permintaan kan A plus BP, sedangkan kalau supply itu min A plus BP. Tapi untuk mencari fungsi penawarnya itu rumusnya sama, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi intinya mirip-mirip, jadi kita akan belajar lebih dalam ya nanti tentang soal-soal fungsi penawaran dan permintaan. Mungkin itu aja untuk penjelasan dari permintaan dan penawaran. Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar sebagai poin kehadiran kalian yang akan kita bahas nanti di grup WhatsApp. Sekian dari saya, kita akan bergabung lagi di grup WhatsApp setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.